Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tritilo dengan nomor induk mahasiswa 0550257114. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas yang kedua, struktur data, dengan soal yaitu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan kelas merge sort, di mana penentuan sendiri nilai dari variabel misalkan dari A1 sampai A8 dengan minimal 8 elemen dengan membuat analisa kinerja algoritma. Kebetulan saya sudah membuat codingnya di software NetBeans. Nah, yang pertama yaitu di sini ada kelas merge sort, di mana kelas merge sort ini merupakan sebuah penamaan kelas yang bernamakan merge sort. Terus yang kedua di sini ada void merge in R, in L, in M, dan in N. Perintah tersebut merupakan sebuah fungsi yang bernama merge. Fungsi ini memiliki variabel input dan output yang keseluruhannya yaitu bertipekan integer. Variabel tersebut adalah AR kurung yang merupakan sebuah variabel subarray untuk menyimpan rangkaian data yang akan diurutkan sebagai rangkaian data pertama, kemudian digunakan juga sebagai array untuk menampung hasil. Nah, selanjutnya ada in L dalam kurung new in N1, in R dalam kurung new in N2. Perintah tersebut merupakan sebuah array sementara, di mana array tersebut merupakan array yang akan menampung data A0 dan A1. Variabel L1, variabel L dalam kurung digunakan untuk menampung rangkaian data A0. Dan variabel R digunakan untuk menampung rangkaian data A1. Subarray L mempunyai jumlah indeks N1 dan subarray R mempunyai indeks jumlah indeks dengan N2. Nah, selanjutnya codingan ini merupakan codingan dengan tujuan utama sebagai untuk menyimpan rangkaian data dari array A0 dan A1. Terdapat dua perulangan for. Nih, di sini ada perulangan for, di mana for pertama merupakan untuk menampung array dari rangkaian data A0. Nah, ini untuk rangkaian dari A0 dan akan disimpan pada array L1 LI, L dalam kurung I. Sedangkan for kedua merupakan untuk menampung array dari rangkaian data A1 yang akan disimpan pada array RJ. Nah, di sini yang akan disimpan di RJ. Nah, di sini ada deklarasi pada baris yang ke-16 nih, ada ke-16 dan ke-17. Di sini merupakan sebuah deklarasi untuk inisialisasi indeks pada subarray pertama, yaitu ada I sama dengan 0, J sama dengan 0. Nah, sedangkan yang ini in K sama dengan L merupakan deklarasi untuk inisialisasi indeks sementara pada subarray. Misalkan telah diketahui isi dari indeks L1, L dalam kurung LI dan RI misalkan dan RJ, maka masing-masing array tersebut akan ditampung pada ARK. Nah, atau variabel K. Nah, coding yang selanjutnya ada while I kurang dari N1 dan J kurang dari N2. Merupakan sebuah perintah perulangan while, yaitu untuk berhenti akan berhenti hingga diketahui bahwa nilai I lebih kecil dari N1 dan nilai J lebih kecil dari N2. Variabel N1 ini merupakan panjangan indeks untuk array LI. Sedangkan variabel N2 merupakan panjang untuk array RJ. Perulangan tersebut bertujuan untuk menampung array LI dan RI ke dalam variabel K pada tanda yang merupakan tanda awal while. Nah, ini nih. Nah, yang akan ditampung di sini hasilnya. Nah, coding yang selanjutnya yaitu di sini ada if, li, dan
RJ AR dalam kurung K LI I plus. Nah, yang ini. Coding berikut merupakan sebuah kondisi if di mana if ini merupakan sebuah proses apakah array LI lebih kecil sama dengan dengan RJ. Jika benar, maka array LI akan disimpan pada array K. Selanjutnya, perintah i++ ini yang berfungsi sebagai increment sehingga akan menambahkan variabel i dengan angka 1, sehingga variabel i tersebut yang awalnya bernilai 0 maka sekarang akan bernilai 1. Ada else dalam kurung AR K RJ J++. Di sini merupakan sebuah pengecualian dari if. Nah, pengecualian dari if ini karena ini merupakan sebuah untuk perintah menyalin array R1 ke dalam array K ini. Selanjutnya perintahnya J++ yang berfungsi sebagai increment akan menambahkan variabel J dengan angka 1. Perintah tersebut akan berpengaruh terhadap perulangan while yang awalnya variabel J yang berawalkan nilai 0 maka sekarang akan bernilai 1. Di sini ada perintah K++ yang merupakan sebuah increment untuk menambahkan nilai 1 ke variabel K yang merupakan indeks array AR dalam kurung K. Yang ini. Nah, di sini terdapat perulangan while, yaitu di mana i lebih kurang dari n1, di mana perulangan tersebut nilai i lebih kecil dari nilai n1 ini merupakan nilai jumlah indeks variabel i dari variabel n1 yang merupakan jumlah indeks untuk array LI. Selanjutnya terdapat tanda perulangan tersebut, di mana ini merupakan tanda perulangan. Nah, terdapat kurung terbuka dan kurung tertutup. Selanjutnya, karena while merupakan sebuah perulangan, maka akan meningkatkan indeks untuk array LI, yaitu dengan perintah i++ titik koma yang terdapat pada baris ke-36 ini. Di mana untuk meningkatkan indeks untuk array AR K, yaitu dengan perintah K++ titik koma. Proses menyalin dan meningkatkan indeks array tersebut dilakukan sampai nilai i lebih kecil dari n1. Nah, untuk perulangan while j kurang dari n2 juga sama halnya dengan i kurang dari n1, maka j juga harus lebih kurang dari n2 dengan simbol j++ yang akan ke arrangement K++. Nah, setelah void sort ini, di sini terdapat if L kurang dari R in M sampai dengan L tambah R /2 tikoma sort R L, M sort R M plus 1, R plus. Nah, di dalam fungsi sort ini terdapat kondisi jika nilai 1, yaitu nilai indeks awal dari array, lebih kecil dari nilai R. Nah, nilai indeks akhir dari array. R ini merupakan nilai akhir, 1 ini nilai awal. Maka perintah tersebut di antara tanda yang ini diberikan kurung seperti ini. Pendeklarasian variabel M bertipe integer yang digunakan sebagai variabel yang memiliki nilai berupa nilai tengah dari nilai dari rangkaian data awal seperti terlihat pada baris yang ini. Pemanggilan fungsi sort yang bertujuan untuk sorting data pada subarray pertama sebagai R, yaitu dengan indeks awal yaitu indeks akhir M, dengan pemanggilan fungsi sort dengan tujuan sorting pada subarray kedua sebagai R, yaitu array yang dengan indeks awal M plus 1 ini, dan indeks R4 dengan indeks akhir R. Nah, di sini
ada indeks akhir R. Pemanggilan fungsi merge ini untuk menyatukan kembali subarray pertama dan subarray kedua dalam variabel R. Variabel L sebagai nilai indeks awal dari subarray pertama, variabel M merupakan sebagai nilai indeks akhir dari subarray pertama, dan variabel R sebagai nilai akhir dari indeks akhir subarray keduanya. Nah, di sini terdapat sebagai static void print array, di mana merupakan sebuah fungsi untuk mengeprint array yang memiliki variabel integer array yaitu AR tanda kurung. Tanda awal fungsi tersebut dapat dilihat seperti terdapat ada kurung tersebut yang diakhiri juga dengan kurung ini. Dalam fungsi print array terdapat deklarasi integer n. Integer n di mana yang berfungsi untuk mencatat ukuran atau panjang dari array yang tercatat, yang selanjutnya menunjukkan sebuah perulangan untuk menampilkan isi array tergantung dari panjang indeks array yang dimulai dari 0 sampai i kurang dari n. Nah, seperti ini untuk menampilkan. Lalu public static void main string R, di mana pada baris yang ke-69 ini terdapat sebuah main method dengan ciri utama yaitu terdapat coding main yang pada pendeklarasiannya terdapat tanda awal main method. Menandakan isi dari main method ini seperti dalam ini terdapat kurung yang pada simbol 71 ini. Menampilkan tes given array. Nah, given array ini merupakan sebagai keterangan bahwa array yang akan ditampilkan adalah array yang sebelum disorting yang ada pada baris selanjutnya. Array tersebut ditampilkan dengan bantuan fungsi print array. Lalu dibuatlah sebuah objek yang baru yang bernama merge sort ob sampai dengan new merge, di mana dengan kelas merge sort objek tersebut akan berisi seluruh metode yang berada pada kelas merge sort. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsi sort pada objek ob, di mana parameter yang dikirim antara lain yaitu array arr, kemudian nilai 0 sebagai awal indeks dan arr.length min 1 sebagai nilai akhir indeks. Perintah tersebut merupakan sebuah parameternya. Selanjutnya yaitu di sini ada sistem out print learn and sort array, merupakan untuk menampilkan dari hasil sorting dengan sistem kelas merge sort pada hasil selanjutnya. Kita coba running programnya. Nah, di sini kan terdapat given array. Ini yang data sebelum di sorting berdasarkan nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Nah, ini yang sorted array ini setelah disorting berdasarkan nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Mungkin itu saja untuk mengenai merge sort. Selanjutnya yaitu nomor 2, terdapat perintah yaitu buatlah program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai variabel, misalkan S1 dengan minimal 8 elemen. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan. Jadi di sini ini untuk tugas counting sort, di mana seperti biasa ini bernamakan kelas counting sort sebagai kelas yang bernama counting sort. Nah, setelah kelas counting sort, maka selanjutnya yaitu setelah penamaan counting sort, setelah penamaan yaitu dengan kelas counting sort, yaitu selanjutnya ada void sort. Void sort ini sini merupakan sebuah method sort yang di dalamnya terdapat coding untuk mengurutkan
rangkaian data yang dengan menggunakan algoritma counting sort di dalamnya. Nah, seperti ini nih. Terdapat kurung ini merupakan sebuah perintah yang akan di dalamnya menggunakan counting sort. Setelah itu dimasukkanlah coding ini nih. Yang pertama ini yaitu masuk ke dalam metode sort diawali dengan deklarasi variabel n. Variabel n ini merupakan array output dan array count. Variabel n ini merupakan digunakan untuk menyimpan nilai panjang array AR dalam kurung array output pada baris yang ke-6 ini yang akan digunakan untuk menampung rangkaian data yang telah disorting. Kemudian pada baris yang ke-7 terdapat variabel array count. Nah, array count ini digunakan untuk menampung hasil penjumlahan posisi atau indeks dari n. Nah, di sini ada juga perulangan for, di mana perulangan ini yang bertujuan untuk memberikan nilai 0 pada array count. Yang selanjutnya terdapat perulangan for untuk menjumlahkan data atau nilai yang memiliki nilai atau data yang sama. Misalkan array R terdapat angka 0 sebanyak 3, maka angka 3 tersebut akan disimpan dalam array count pada indeks ke-0. Nah, untuk penjelasan ini. Selanjutnya juga ada perulangan for, di mana menemui perulangan for ini yang di dalamnya terdapat perintah yang untuk penjumlahan nilai atau data yang ada pada array count yang selanjutnya akan kembali di mana memiliki perintah lebih dari 2 baris, sehingga dibutuhkan tanda awal perulangan, yaitu ada kurungan ini, di mana perulangan tersebut merupakan sebuah perintah untuk memindahkan isi array R ke dalam array output yang menggunakan indeksnya sesuai dengan nilai atau data pada array count min 1. Nah, di sini array count min 1. Selanjutnya yaitu dengan indeks berdasarkan pada nilai perintah decrement nilai array count dengan indeks berdasarkan pada nilai data array ARR. Nah, array ini. Nah, pada baris yang kedua ini terdapat perintah perulangan juga, for in i sampai dengan 0, i kurang dari n plus i r i output i. Nah, pada baris yang kedua ini merupakan nilai perulangan for pada satu baris for dengan satu baris. Perintah yang akan diulang yaitu perintah baris yang pada ARI output yang I ini, di mana yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan atau mengisikan data dari array output ke dalam array ARI ini, sehingga array tersebut akan berisi array yang telah disorting dengan proses algoritma counting sort. Nah, ini merupakan rumusnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan karakter yang tidak berurutan, namun nanti akan disorting atau misalkan di counting sort dengan menggunakan tipe counting sort ini. Yang selanjutnya karakter ini ditulis dari mulai variabel yang paling awal dan karakter yang paling akhir. Nah, di sini terdapat perintah pemanggilan di mana ada ob sort R. Nah, perintah tersebut merupakan pemanggilan metode sort pada objek ob dengan parameter array ARR yang terdapat perintah untuk menampilkan karakter dari huruf-huruf yang telah diinput sehingga tampil. Terus selanjutnya yaitu ada perulangan for. Nah, perulangan for ini untuk memproses perintah yang terdapat pada perintah yang menampilkan rangkaian data array yang ada di sini, array ARR ini, yang kemudian hasilnya akan disorting atau yang telah dilakukan hasil penyortingan dari counting sort. Nah, kita coba running. Nah, di sini keluar. Nah, ini untuk nama ini mungkin hanya ini nama dari nama saya.
Lalu huruf yang telah disorting. Nah, ini kan sedangkan posisi di sini posisi tidak beraturan. Ketika setelah dilakukan perintah pemanggilan dengan ini, maka hasilnya akan menjadi beraturan mulai dari huruf yang paling awal hingga huruf paling akhir. Mungkin mengenai praktek tentang merge sort dan counting sort hanya dapat itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, atau mungkin kurang jelasnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.